Ya, selamat malam teman-teman eClub. Kita mulai webinar kali ini. Senang sekali saya mendapat kesempatan untuk mengikuti webinar. Saya ingin share bagaimana kita dapat memanage fear and greed dalam financial market. Jadi judul webinar malam ini adalah Fear and Greed Management in Financial Market. Jadi dalam trading system memang ya, intinya kita harus tahu beberapa item yang harus kita kuasai sebelum kita masuk ke dunia trading. Kita memiliki goal dan kita juga harus belajar, harus study, dan kita harus memiliki behavior yang tepat supaya kita nggak cepat putus asa, nggak cepat kecewa. Lalu kita juga harus bisa komit. Tentunya ini juga ditunjang oleh money management kita. Kemudian saya sebenarnya ingin share gitu. Jadi semoga pengalaman saya juga dapat menjadi input yang baik buat teman-teman di eClub. Karena bagaimanapun juga pada saat awal kita mengikuti trading, pasti ada rasa takut kita loss. Bagaimana kalau kita nggak bisa menghandle loss kita. Nah, itu sebenarnya berpulang pada kita sendiri. Jadi kalau saya bisa cerita, ada teman-teman yang sangat yakin, sangat percaya diri, jadi dia masuk dengan lot yang besar. Sepanjang dia memiliki pengetahuan yang cukup, nggak masalah. Berarti dia siap untuk trading dengan cara seperti itu. Tapi kebanyakan masuk lot yang besar menjadi oversize, lalu ternyata di tengah jalan dia harus menghadapi cut loss. Pada saat harus cut loss, mereka tidak siap. Akibatnya terus menambah besar posisi negatifnya, posisi lossnya, maka mau nggak mau menjadi akhirnya call margin. Nah, sedangkan untuk yang sebaliknya, yang merasa takut, kadang-kadang saya menemui teman-teman yang memulai trading juga terlalu takut. Jadi saya sempat sarankan bagaimana kita coba dengan lot yang kecil dulu. Itu pun kadang-kadang untuk beberapa orang mereka tidak berani, bahkan memulai trading untuk yang benar-benar di real account juga mereka belum berani. Coba kita lihat ya bagaimana saya mencoba share di sini supaya mudah-mudahan kita bisa tidak terlalu takut atau tidak terlalu greedy dalam trading. Nah, kita kembali ke goal kita, trading kita. Kita mau profit atau kita mau make the best trades. Tentunya semua mau profit, tapi maksud saya profit ini harus kita tentukan dan harus ada analisanya sebelumnya. Jadi memang intinya adalah kita harus mengetahui, kita harus belajar tentang trading itu. Ya, jadi tadi kembali ke terakhir, kita mau memiliki dan profit tapi dengan trading yang baik. Contohnya begini, pada saat kita sebelum melakukan trading, sebaiknya kita harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa masuk ke trading system. Setiap trading sebaiknya kita memiliki alasan bagaimana sih sinyal yang akan kita lakukan, pada saat bagaimana kita masuk ke untuk bisa entry, lalu stop loss-nya di angka berapa dan take profit-nya di angka berapa. Lalu saya sambung dengan behavior ya. Biar bagaimanapun pada saat kita trading, emosi kita terbawa. Itu sudah pasti, apalagi untuk yang baru memulai trading, yang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang trading itu sendiri, mau nggak mau emosi terbawa. Maksudnya pada saat loss kita kadang-kadang panik. Bagaimana kita harus melakukan, apakah kita harus cut loss sekarang ataukah masih bisa ditunggu, siapa tahu nanti dia naik, atau mungkin sebaliknya pada saat profit pun kadang-kadang kita deg-degan. Kita akan tutup sekarang walaupun profitnya baru sedikit karena khawatir nanti tidak mendapat profit yang besar lagi, atau menunggu sampai
target profit itu tercapai. Kalau boleh saya sampaikan, pada saat kita mau melakukan trading, sebenarnya rasa khawatir itu bisa kita kurangi kalau kita sebelumnya menganalisa dulu, menganalisa trading dengan mengetahui trennya, arahnya market itu kemana. Apakah akan bull atau akan bearish. Nah, bagaimana sih cara mengetahui tren harga? Sebenarnya itu memang ada caranya, ada ilmunya dengan coding price seperti yang kita bisa ikuti dari yang diajarkan oleh Pak Gema secara teknikal, secara bagaimana kita menganalisa suatu market. Kemudian dari situ kalau kita tahu trennya, kita sudah pegang ini harga akan naik atau harga akan turun. Jangan diubah lagi karena kalau sudah tahu arahnya ke atas atau arahnya ke bawah, arahnya bull atau arahnya trend, kita masuk ke zooming. Zooming itu artinya pada saat kita biasanya untuk di gold ya, saya ambil contoh di gold, biasanya kita melihat trennya itu di daily. Kemudian pada saat zooming kita perkecil. Kita bisa ambil di M30 atau H1, lalu kita lihat apakah di situ ada pattern, lalu bagaimana structure price-nya, lalu bagaimana konvergennya, apakah ada konvergen di situ, apakah ada divergen di situ. Setelah kita lihat semua, baru kita menentukan di mana kita akan melakukan entry. Lalu dengan entry kita di mana kita akan menentukan take profit atau stop loss. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya itu adalah minimum yang kita harus kuasai sebelum kita masuk ke market. Nah, selain itu apa? Yang kedua adalah ukuran lot yang akan kita pakai. Gitu. Jadi lot yang sangat besar, lot yang sangat berlebihan membuat kita deg-degan karena kita tiba-tiba, terutama untuk gold dan pasangan pair yang lain di future, kadang-kadang harga demikian berubah dengan cepat. Itu yang membuat kita tiba-tiba merasa tidak nyaman. Karena perasaan tidak nyaman itu membuat berikutnya kita akan takut. Kadang-kadang kita merasa gimana ya, kemarin saya sudah loss banyak, bagaimana ke depannya, apakah saya masih bisa untung dengan kondisi seperti ini. Itu sebenarnya salah satu penyebabnya adalah ukuran lot yang kita gunakan terlalu besar. Kemudian yang ketiga, stop loss. Kadang-kadang karena kita ingin untung yang besar, kita ingin profit yang besar, stop loss itu kita abaikan. Itu salah. Biar bagaimanapun juga stop loss harus kita kasih. Stop loss boleh tidak digunakan hanya untuk orang yang trading dengan benar-benar dia yakin dan tahu bagaimana arah harga itu akan bergerak. Jadi memang kalau pengetahuannya sudah komplit, pengetahuannya sudah cukup, silakan stop loss ditiadakan. Tapi tentunya itu ada risikonya. Kemudian yang keempat, kita harus bisa mengikuti market. Itu yang tadi saya bilang di atas tadi, kita harus tahu dulu trennya itu akankah bullish ataukah bearish. Itu yang sebaiknya kita tidak counter the market, kecuali untuk kasus-kasus yang khusus. Kemudian kita harus siap kalau pada saat kita loss, ya udah itu sudah loss, ya kita siap trading lagi. Atau pada saat kita profit, kita juga nggak terlalu merasa emosi kita meluap-luap, itu kita anggap sebagai, jadi sebaiknya pada saat trading kita coba untuk pada saat loss kita nggak terlalu sedih, pada saat profit juga kita tidak terlalu happy. Nah, memang di trading itu kita perlu komitmen untuk mendapatkan best trade. Jadi memang kita dituntut untuk selalu praktis, karena dengan praktis kita selalu menganalisa sinyal, tiap hari kita melihat sinyal, tiap hari kita melihat chart. Kemudian kalau kita mencatat setiap apa yang kita order untuk sell atau untuk buy, lalu kita catat apa aja reasonnya, itu lama-lama trading kita menjadi lebih rapi. Menjadi nantinya kita tahu pada saat
di kondisi yang seperti ini, kita tahu oh reasonnya seperti ini. Jadi itu yang menjaga kita supaya tidak terlalu khawatir. Kadang-kadang saya melihat memang pada saat mulai trade, kita masuk, kita ikuti sinyal, tapi kemudian market berubah, agak ada perubahan di tengah-tengah jalan, lalu minusnya menjadi besar. Kadang-kadang kita di average dengan posisi yang berlawanan, lalu posisi kita menjadi locking. Nah ini bahaya. Kenapa? Kalau kita tidak tahu di mana kita harus melepas locking itu, di mana kita harus melepas sell kita atau melepas buy kita, lama-lama kita akan terus terperangkap di situ. Itu yang biar bagaimanapun pengetahuan tentang trading, pengetahuan tentang bagaimana kita entry, pengetahuan bagaimana kita harus kenapa stop loss yang menentukan di angka ini, itu yang benar-benar membuat kita lebih tenang dalam bertrading. Kemudian ini sebenarnya saya mengutip dengan kata-kata Pak Gemma, sebaiknya kita memang untuk future, sebaiknya kita menyiapkan uang sampah. Artinya apa? Uang yang kita tradingkan, uang yang siap. Psikologinya begini, kalau kita punya tiap orang beda-beda, jadi memang tidak bisa disamakan ya. Ada orang yang menganggap, oh saya dengan $1.000 saya siap hilang. Lalu, tapi sementara mungkin ada orang yang saya siap hilang $100. Nggak apa-apa, karena memang pada saat kita trading sebenarnya bukan jumlah uangnya yang kita masalahkan, tapi berapa pips yang kita hasilkan, yang kita bisa profit, itu berapa pips yang kita bisa dapatkan, gitu. Lalu kembali ke modal, ke equity kita yang akan kita gunakan, kita coba bagi dalam 10 bagian. Ini sebenarnya di semua anggota e-club di awal selalu dibilang dikasih 24 rules. Ini saya cuplik satu bagian dari 24 rules itu. Kalau mungkin ingat semua kita teman-teman di e-club pada saat kita di awal gabung sebagai e-club selalu diberikan 24 rules. Nah, semoga dibaca ya, karena memang itu kepakai. Jadi jangan diabaikan, karena memang yang 24 item itu udah menjadi summary, sudah menjadi intisari dari seluruh kegiatan trading. Ini saya ngambil hanya sebagian kecil aja. Jadi yang pertama selalu coba kita bagi menjadi 10 part, 10 bagian. Contohnya misalnya kita mulai dengan $1.000 gitu. Kita bagi 10, jadi setiap kita mulai trading, kita mulai dengan $100. Artinya apa? Artinya kalau $100 itu hilang, kita masih punya 10 kali lagi untuk trading. Gitu. Jadi dan bagaimana kita menentukan 10 bagian itu untuk menentukan lotnya. Jadi yang kita hitung adalah loss-nya, bukan profit-nya. Berikutnya contohnya ya. Jadi contohnya kita mulai dengan 1.000. Kita bagi dengan 10, artinya kita tiap mulai trading, kita mulai trade dengan $100. Katakanlah stop loss kita akan handle di 10 poin. Berarti maksimum lot kita adalah 0,1. Itu udah batasan. Kalau kita lebih dari 0,1, berarti kita siap-siap untuk deg-degan. Siap-siap akan minus. Nah, tapi kalaupun kita nanti toh harus loss karena market tidak sesuai dengan yang kita analisa, kita hanya kehilangan $100. Artinya kita masih punya lagi $900. Kita punya lagi kemungkinan untuk bisa mendapatkan profit yang berlipat-lipat. Itu contohnya. Jadi hati-hati dengan lot, karena kadang kita terlalu semangat ngelihat. Pertamanya sudah benar 0,2 lot, maksud saya 0,05, 0, ditambah pelan-pelan sedikit. Tapi begitu 0,1 kita harus hati-hati, kita berhenti di angka situ. Kalau memang ini hanya saya sebagai perbandingan, kalau kita memulai dengan 1.000, kemudian kita bagi dengan 100, maksimum 0,1 lot yang harus dipakai. Kembali ke fear and greed ya, pada saat kita harus meminimize, harus mengarrange fear and greed kita,
kita harus tahu dulu sebenarnya bagaimana kita mengetahui bisa belajar untuk trading system. Itu yang kita harus punya, harus kita miliki dulu. Kita harus punya ilmu. Sebenarnya di eClub banyak sekali video-video yang bisa kita lihat yang membantu kita menambah ilmu buat kita supaya kita pada saat trading kita lebih santai, lebih tenang, karena tahu kenapa sih kita ngambil entry di angka ini, kenapa juga kita ambil stop loss di angka ini, atau take profitnya kenapa di angka ini. Itu semua bisa kita lihat, bisa kita ambil kalau kita sudah tahu ilmunya. Lalu yang kedua, pada saat kita trading, memang mau nggak mau kita di zaman sekarang ini bisa dengan laptop, dengan handphone, tapi harus ditunjang dengan koneksi internet yang baik. Jangan ngadat, karena memang angka-angkanya itu berubah dengan cepat. Nah, kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita merecord. Pada saat kita profit, apa sih sinyal yang kita lakukan? Atau selalu di eClub disebutkan, oh lihat, di M30 ada pattern ini, kita catat ada pattern ini, makanya kita bisa masuk. Terus-terusan begitu, lama-lama kita trading kita menjadi sesuatu yang memang rapi, ketahuan kenapa, reasonnya, bagaimana alasannya, seperti itu. Nah, sekarang gini, ini ada pertanyaan, menurut saya ini pertanyaan bagus. Kalau kita sekarang, kondisi sekarang kita nggak tahu, belum punya ilmu yang cukup untuk trading. Kita belum tahu saat ini, untuk sekarang ini kita masih pemula. Jangankan ilmu yang terlalu canggih menentukan konvergen atau divergen. Bagaimana kita melihat tren aja kadang-kadang kita nggak tahu apakah itu tren bullish atau itu tren bearish. Kadang-kadang kita masih sama sekali nggak punya ilmu. Terus gimana dong? Tapi saya mau trading, gimana caranya? Saya mencoba menganalogikan situasi seperti berikut, walaupun tidak benar-benar tidak terlalu sempurna ya penganalogiannya, tapi saya mencoba seperti kalau kita menyetir mobil. Pada saat kita nyetir mobil, bagaimanapun kalau kita mau mengendarai mobil, menyetir mobil, kita harus tahu bagaimana kita menjalankan mobil, bagaimana supaya tidak nabrak, apa yang kita harus lakukan. Nah, sama dengan yang kita lakukan sekarang. Kalau kita sama sekali nggak bisa nyetir mobil, saran saya, ya kita jadi penumpang dulu, penumpang yang baik. Gitu kan? Supaya kita bisa ikut di mobil itu, kita harus pilih driver yang bagus, pilih supir yang baik. Jadi kita bisa duduk di mobil itu, ikut dalam mobil itu, bisa jalan di mobil, bisa ikut di mobil itu dengan merasa aman. Kita menjadi penumpang dulu. Nah, sebenarnya eClub sudah punya sinyal-sinyal yang memang bisa diikuti dengan baik. Walaupun kita belum memiliki ilmu yang cukup, walaupun kita belum memiliki pengetahuan yang sempurna untuk trading system, tapi pada saat kita mengikuti eClub selalu dikeluarkan sinyal-sinyal yang baik, dan sinyal-sinyal itu memang hasil analisa dari trader-trader yang dapat menghasilkan sinyal dengan baik. Cobalah mengikuti sinyal, tapi dicatat, karena selalu ada, kadang-kadang dikasih reason. Ambil misalnya, contohnya entry gold, sell stop di sekian, kita catat sell stop di sekian, stop lossnya sekian, lalu take profitnya di sekian. Seandainya itu nanti kita tidak tercapai, katakanlah saya mengambil yang negatifnya dulu ya, misalnya take profit tidak tercapai, tetap catat kita loss di sekian. Nah, kita mulai belajar dari yang video-video yang simple-simple yang kita bisa dapatkan dari eClub, itu kita mulai buka. Kenapa sih kita bisa loss? Ya kan? Lalu kita catat alasannya kenapa bisa loss. Itu yang membuat kita lama-lama pada saat trading nambah ilmunya, nambah kelasnya. Jadi kita tidak gampang lagi merasa takut, tidak gampang lagi tiba-tiba di tengah jalan nambah lot yang
terlalu berlebihan, lalu ujung-ujungnya hancur, trading kita loss gitu kan. Lalu yang selalu saya sarankan adalah cobalah untuk menganalisa setiap sinyal. Jadi memang mau nggak mau saya harus bilang kalau pada saat kita trading, pada saat kita sudah siap untuk trading, sebaiknya kita punya ilmu yang cukup. Itu tidak bisa saya pungkiri kalau saya harus menyampaikan berdasarkan pengalaman saya juga, kalau kita harus punya ilmu yang cukup, karena kalau tidak kita akan dibawa naik turun oleh market dan kita di tengah-tengah jalan merasa bingung, ini mau ke atas apa mau ke bawah, ini apa saatnya kita buy atau saatnya kita sell gitu. Jadi untuk yang pemula jangan khawatir, kita bisa sama-sama belajar di E-Club itu. Tolong dicatat setiap kita trading, catat dulu aja. Oh, sinyalnya seperti ini, saya loss sekian, lotnya sekian. Lalu kita lihat yang pertama, yang paling gampang lihat adalah ukuran lot kita. Apakah lotnya itu terlalu besar atau jangan-jangan terlalu kecil, jadi nggak terasa profitnya. Ada yang 0,01, ambil 0,1, boleh-boleh saja, karena itu mungkin buat mau tahu bagaimana sih rasanya masuk dengan 0,01, kita mengikuti trading, hasilnya sesuai, profitnya tercapai, jumlah pipsnya, lalu terlihat alasannya, reasonnya memang sesuai, itu kita catat. Besok-besok kita naik kelas, jangan 0,01, mulai dari 0,05, kemudian berikutnya sampai 0,1. Itu tadi dengan 1000. Memang kita harus menambah dan tiap hari harus belajar supaya ilmu kita nambah. Itu yang harus kita lakukan. Menurut saya tidak ada cara lain selain menambah ilmu, terus menganalisa chart. Jadi kita terbiasa dalam waktu singkat bisa tahu dengan cepat, oh kita harus melakukan entry di sini, oh kita harus menentukan stop loss di sini gitu. Ya. Lalu sekarang saya mau share aja. Saya dulu juga bermula dari yang tidak tahu apa-apa, sampai saya mengikuti pelajaran di CIP. Lalu sebelum di awal-awal CIP saya ikut di E-Club, itu saya mencatat sebenarnya, karena itulah indikasi. Kadang-kadang kita udah belajar nih video itu kita udah buka, kita tidak ikuti, kita merasa kita udah bisa. Hanya pada saat kita mendengarkan webinar, kadang-kadang ada beberapa kata yang aneh, atau contohnya misalnya ada yang menyampaikan misalnya pattern tertentu, saya nggak tahu. Nah itu terus dipelajari. Jadi webinar-webinar yang disampaikan oleh E-Club itu adalah webinar-webinar yang memang perlu dan memang patut dipelajari, karena itu yang sangat membantu kita dalam trading gitu. Jadi saya mencoba men-share, semoga saja pada saat kita melakukan trading nanti, kalau kita sudah tahu seperti yang tadi disampaikan, gimana kita masuk, bagaimana kita dengan lotnya, terus bagaimana kita mengarrange money management kita, bagaimana kita menjaga supaya equity itu tidak terlalu dihabiskan dalam sekali trading. Nah itu mungkin bisa menjaga supaya kita tetap tradingnya bisa bagus. Jadi saya coba summary dari yang awal sampai baru saja saya sampaikan. Bagaimana sih kita bisa memanage fear and greed kita? Nomor 1 memang belajar. Nomor 2 belajar, 3 tetap belajar. Karena memang tidak ada cara lain, kita harus belajar bagaimana caranya kita bisa bertrading dengan baik. Lalu yang kedua, kita harus komit untuk menentukan ukuran lot kita.
bagaimana caranya supaya kita tetap jaga, supaya kita nggak terlalu emosi, nggak terlalu berlebihan naruh jumlah lot pada saat kita trading. Lalu yang kedua, kita mengetahui trend market. Kita follow trend market. Ini ada salah ketik sedikit. Maksudnya untuk kita follow trend market. Sebaiknya kita jangan menentang, misalnya kalau kita tahu trennya bullish, ya carilah yang buy, posisi buy. Lalu yang berikutnya stop loss. Itu harus dilakukan. Karena kenapa? Dengan stop loss itulah yang akan menjaga kita akan bisa trading berikutnya. Kita masih punya amunisi untuk trading berikutnya. Karena untuk berikutnya kalau misalnya kita biar bagaimanapun walaupun kondisi tertentu sudah kita siapkan entry-nya di sini, stop loss-nya di sini, take profit-nya di sini, tapi karena market yang tiba-tiba berubah dengan stop loss itulah yang menjaga kita. Kalaupun istilahnya kalau kita harus berani cut loss, memang itulah yang menjaga supaya kita ke depannya tetap bisa ada amunisi lagi buat trading. Lebih gitu ya. Dari Pak Joni Chandra ya, saya coba jawab. Malam Pak Joni Chandra. Kemudian dari Pak Andi Sutan, bagaimana jika sinyal yang diberikan berbalik arah? Oke, jadi gini, sinyal yang diberikan oleh ECLA biasanya memang sudah dianalisa gitu. Kemudian kalau berbalik arah mungkin terjadi Pak. Jadi bukan tidak mungkin terjadi. Tapi kenapa pada saat berbalik arah selama trennya itu tidak mengubah tren, kita harus cut loss. Sebaiknya begitu. Kecuali kalau memang trennya berubah, kita bisa langsung reverse dari yang kondisi sell menjadi buy. Atau yang harus kita lihat adalah itu apakah kita di primary action, gerakan yang sebagai primary, atau secondary action. Pada saat kita sudah di secondary action, jadi kalau kita boleh gambarkan sebagai badan cangkul ya, misalnya pada saat dia bayangkan adalah gerakan bull, jadi badan cangkulnya naik, kemudian secondary-nya dia turun sedikit, kemudian nanti primary-nya dia naik lagi, kemudian di secondary dan turun sedikit. Nah, pada saat dia turun sedikit, sudah tercapai bottom-nya, kita bisa hitung dengan Fibonacci, pada saat bottom-nya tercapai, dia akan langsung balik arah. Kadang-kadang turunnya tidak sampai ke bottom, di tengah-tengah dia sudah berbalik arah. Ini mirip dengan kejadian gold yang sekarang. Jadi kita analisa, kita duga gold akan turun dulu lebih dalam, kemudian baru naik. Ternyata dia sampai di Fibonacci 0.5, dia sudah naik lagi, dia sudah mulai naik lagi. Jadi kita harus bisa merubah posisi sell kita menjadi posisi buy. Tapi untuk yang memang belum mengetahui reasonnya, belum mengetahui kenapa kita harus berubah arah, pada saat terjadi perubahan arah kita memang harus cepat berubah arah. Kita mau nggak mau memang mengikuti dulu ECLA-nya, baru yang seperti tadi saya bilang, kita sama-sama belajar, kita lihat kenapa sih kok dari ECLA ada informasi harus berubah arah ya. Kemudian itu ya Pak. Kemudian dengan Pak Paulus, bagaimana kita mengubah mindset kita agar kita bisa selalu konsisten terhadap ukuran lot kita. Karena sebelumnya misalkan kita pakai lot 0.05, saldo kita $25, bisa profit sampai 270, lalu dengan lot yang sama kita pakai, namun hasil akhirnya loss. Oke, pertanyaan bagus Pak Paulus. Ini kelihatannya di hampir semua trader pemula mengalami seperti ini. Karena apa? Karena kita menentukan arah market. Itu kesalahannya di situ. Jadi kita menduga, oh kelihatannya market akan seperti ini.
sampai di titik ini. Jadi kita udah hitung kan, misalnya dengan 0,05 saldo kita 25. Kita nggak bisa menduga market. Yang kita lakukan adalah kita menyiapkan dengan analisa kita, market ini akan naik atau turun sejauh yang kita hitung menggunakan misalnya tools Fibonacci, menggunakan pattern, chart pattern, itu yang kita bisa. Tapi kita tidak bisa memastikan market pasti akan mengikuti analisa kita, itu tidak bisa. Jadi kadang-kadang menjadi kebalik, Pak. Itu yang sering dialami oleh oleh para pemula atau yang merasa terlalu overconfidence. Mereka sangat yakin pasti harga gold akan sampai seperti ini. Nah, itu kadang-kadang malah menjadi loss. Jadi kita memang harus mengikuti trennya dan arahnya, baik itu primary maupun secondary, harganya itu sampai di mana. Jadi yang kita lakukan adalah kita menyiapkan. Kalau kita analisanya terpenuhi, market sesuai dengan analisa kita, maka itu memang analisa yang baik. Tapi kalau memang terjadi di tengah-tengah jalan harus berubah, apa yang kita harus lakukan? Kita tidak panik di tengah-tengah jalan. Gitu. Oke, kemudian gitu ya Pak Paulus. Kemudian Pak Rudi Harley, bagaimana memulihkan mental yang fear setelah berkali-kali terkena stop loss? Ini saya coba share Pak Rudi, karena awalnya dulu saya juga loss banyak. Ya sama-sama Pak Paulus, terima kasih. Dulu pada saat memulai trading dengan ilmu yang secukupnya, bahkan kalau menurut saya bilang dengan ilmu yang kurang, saya ikutan trading, lalu loss lagi, ikutin lagi, loss lagi. Nah, biar bagaimanapun kalau kita ngikutin eklab, ternyata ada angka-angka yang memang harus kita ikuti. Kita harus lihat dulu, contoh ya Pak, misalnya buy stop di angka sekian. Kadang-kadang kita sebelum menyentuh angka tersebut dulu, misalnya, kalau misalnya kita ngambil buy di bawahnya akan menjadi lebih untung, profitnya lebih besar. Ternyata enggak, karena ternyata angka stop loss buy stopnya di mana itu memang sudah dilihat, sudah dihitung. Gitu. Nah, sekarang kalau kita sudah loss itu dengan catatan tadi yang tadi coba saya sampaikan, kita mencatat kita entry-nya di mana, reason-nya apa, kenapa kita stop, kenapa kita loss itu kita catat semua. Lama-lama dengan nambahnya ilmu kita menjadi lebih percaya diri. Kita lebih tidak terlalu emosional, tidak terlalu pada saat loss ya sudah loss, memang itu harus terjadi, kita harus cut loss. Tapi kita bisa lagi, berani lagi untuk tetap ikutan trading. Itu ya Pak. Oke, terima kasih semua teman-teman eklab. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak.